Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrafun Amrullah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bahan tambahan beton. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah, teori dan praktikum pengujian bahan. Lanjut. Untuk daftar pembahasannya, sebelum masuk pada pembahasan, untuk yang pertama adalah definisi beton. Untuk yang kedua adalah bahan tambahan beton. Ketika ada bahan tambahan kimia, keempat adalah bahan tambahan mineral. Lanjut. Untuk yang pertama ada beton. Sebagai definisi, beton merupakan campuran antara semen Portland, agregat kasar dan halus, air, dan pada kasus tertentu ditambahkan menggunakan material tambahan yang bervariasi, mulai dari bahan tambah kimia sampai dengan bahan bangunan non kimia dengan syarat perbandingan tertentu. Beton adalah sekumpulan interaksi mekanik dan kimiawi dari material pembentukannya seperti semen hidrolik, Portland semen, agregat halus, agregat kasar, air, dan bahan tambah. Lanjut. Untuk definisi yang kedua ada bahan tambah beton. Admixture atau bahan tambahan campuran merupakan material selain air, agregat, dan semen hidrolik yang dicampur dengan beton atau mortar yang ditambahkan sebelum atau selama pengadukan berlangsung. Bahan tambah digunakan untuk memodifikasi sifat dan karakteristik dari beton. Misalnya untuk kemudahan pengerjaan atau untuk lain, yaitu untuk penghematan energi. Lanjut. Untuk standar penggunaan bahan tambahan beton di Indonesia sendiri, penggunaan bahan tambahan pada campuran beton sudah sering digunakan. Bahan tambah yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang diberikan SNI. Untuk bahan kimia harus memenuhi ASTM C494 tentang Standard Specification for Semi-Salt Mixture for Concrete. Berikut adalah tujuan penggunaan bahan tambahan beton. Untuk tujuannya pada dasarnya ada dua tujuan, yaitu yang pertama adalah modifikasi beton segar, mortar, dan grouting. Untuk yang kedua adalah modifikasi beton keras, mortar, dan grouting. Lanjut. Tujuan modifikasi beton segar, mortar, dan grouting yaitu menambah sifat mudah pengerjaan, menghambat atau mempercepat waktu pengikat awal campuran beton, mengurangi atau mencegah penurunan, mengurangi segregasi pada beton, menambahkan dan meningkatkan sifat penetrasi dan pemompaan beton segar, dan yang terakhir mengurangi kehilangan nilai slope. Lanjut. Untuk tujuan modifikasi beton keras, mortar, dan grouting, yang pertama adalah menghambat dan mengurangi panas selama proses pengerasan awal, mempercepat laju pengembangan kekuatan beton pada umur muda, menambah kekuatan beton, menambah sifat keawetan beton, ketahanan dari gangguan luar termasuk serangan garam sulfat, mengurangi kapilaritas air, mengurangi sifat permeabilitas, mengontrol pengembangan yang disebabkan oleh reaksi alkali dari alkali, termasuk alkali dalam agregat, menghasilkan struktur beton yang baik dan menghasilkan warna tertentu pada beton atau mortar. Lanjut. Berikut kita akan membahas mengenai bahan tambahan atau admixture. Di sini kita bahas untuk yang pertama adalah bahan tambahan kimia. Lanjut. Bahan tambahan kimia merupakan bahan tambah pada beton yang berasal dari bahan atau zat kimia seperti kalsium klorida, karbonat, silika, dan bahan kimia lain. Biasanya bahan tambahan ini berupa serbuk atau cairan yang mempengaruhi cairan beton secara langsung. Lanjut. Untuk tujuan penggunaan zat kimia pada beton, untuk yang pertama, zat kimia untuk mengurangi penggunaan air pada beton. Untuk yang kedua, hal ini dimaksud agar diperoleh adukan dengan nilai FAS yang tetap, dengan kekentalan yang sama, atau dengan FAS tetap tetapi didapat adukan beton yang lebih encer. Kemudian untuk yang kedua, zat kimia untuk memperlambat proses ikatan campuran beton atau retard. Biasanya diperlukan untuk beton yang tidak dibuat di lokasi penuangan beton. Zat tambahan ini diantaranya berupa gula, sukrosa, sodium gluconate, glukosa, sitrat asid, dan tartasid asid. Yang ketiga, zat kimia untuk mempercepat ikatan dan pengerasan campuran beton atau acceleration.
accelerators. Diperlukan untuk mempercepat proses pekerjaan konstruksi beton. Pencampuran beton dilakukan di tempat atau dekat dengan penggunaannya. Zat tambahan yang digunakan adalah CaCl2, CaNO3,2, dan EaNO3. Namun demikian, lebih dianjurkan menggunakan yang nitrat, karena penggunaan klorida dapat mempercepat terjadinya karat pada pengulangan. Lanjut, standar penggunaan zat kimia pada beton. Pada dasarnya, suatu bahan tambah harus mampu memperlihatkan komposisi dan unjuk kerja yang sama sepanjang waktu pengerjaan, selama bahan tersebut digunakan dalam campuran beton, sesuai dengan pemilihan proporsi betonnya. Standar PPI 1989.12. Menurut standar STMC 494 dan pedoman beton 1989 SKPI 1453/1989, jenis bahan tambah kimia dibedakan menjadi 7 tipe bahan tambah, yaitu water reducing admixture, retarding admixture, accelerating admixture, water reducing and retarding admixture, water reducing and accelerating admixture, water reducing high grain admixture, dan yang terakhir water reducing high grains retarding admixtures. Lanjut, untuk mekanisme penambahan zat kimia pada beton, senyawa diserap oleh bidang muka antara air dengan zat padat. Partikel padat tersebut mengandung muatan sisa pada permukaannya, dapat positif, negatif, atau keduanya. Pada pasta semen, akibat perbedaan muatan tersebut, partikel dengan muatan berbeda yang posisinya berdekatan menyebabkan gaya elektrostatis. Selanjutnya, partikel mengalami flokkulasi atau penggumpalan. Sejumlah air yang diikat oleh gumpalan tersebut dan diserap pada permukaan padat, sedangkan sedikit air yang tersisa mampu mengurangi viskositas atau kekentalan pada pasta dan juga pada beton. Molekul pada plasticizer berfungsi menetralisir muatan pada permukaan atau membuat seluruh permukaan tersebut bermuatan seragam. Kemudian partikel tersebut saling tolak-menolak, sehingga semua partikel saling berpencar atau dispersi dalam pasta. Hal ini membuat sebagian besar air mampu untuk mengurangi viskositas pada semen dan beton. Lanjut, yang kedua adalah bahan tambahan atau admixture mineral. Bahan tambahan mineral merupakan bahan tambah yang dimaksud untuk memperbaiki kinerja beton, sehingga bahan tambah mineral cenderung bersifat penyemenan. Bahan tambahan mineral ini merupakan bahan padat yang dihaluskan yang ditambahkan untuk memperbaiki sifat beton, agar beton mudah dikerjakan dan kekuatan serta keawetannya meningkat. Pada saat ini, bahan tambah mineral lebih banyak digunakan untuk memperbaiki kuat-tekan beton. Beberapa bahan tambah mineral adalah pozolan, fly ash, slag, dan silika fu. Lanjut, untuk tujuan penggunaan mineral pada beton. Untuk tujuannya yaitu memperbaiki kinerja workability, mengurangi panas hidrasi, mengurangi biaya pekerjaan beton, mengurangi daya tahan terhadap serangan sulfat, mempertinggi daya tahan terhadap serangan reaksi alkali silika, mempertinggi usia beton, mempertinggi kuat tekan beton, mempertinggi keaweten beton, mengurangi penyusutan, dan mengurangi porositas dan daya serap air dalam beton. Lanjut, untuk jenis bahan tambah atau air entraining atau AEA. Untuk penerapannya, untuk meningkatkan ketahanan beku atau cair, meningkatkan workability beton. Pada pengaruhnya menghasilkan butiran-butiran udara kecil yang banyak dalam beton. Sebagai keterangan, efisiensi semakin berkurang seiring dengan meningkatnya suhu, kadar semen tinggi, dan kehadiran fly ash. Lanjut, untuk jenis bahan tambahan water reducing. Untuk penerapannya, meningkatkan workability, meningkatkan kekuatan pada tingkat workability yang sama, memperbaiki sifat beton yang menggunakan agregat bergradasi kurang baik. Kemudian untuk pengaruhnya memisahkan partikel-partikel semen dan meningkatkan fluiditas beton, mengurangi kebutuhan air pencampur, dan yang terakhir dapat mempengaruhi waktu setting beton. Sebagai keterangan, kandungan klorida harus dibatasi. Overdosis lignosifonates dapat menyebabkan penundaan pengerasan yang berlarut-larut.
Selanjutnya, hal ini dapat mempengaruhi kekuatan pada porositas beton. Lanjut, untuk jenis bahan tambahan high rainwater reducer superplasticizer atau HRWR. Pada penerapannya, untuk memfasilitasi penempatan dan pemadatan, untuk meningkatkan kekuatan, untuk menghasilkan bentuk permukaan yang berkualitas tinggi, kemudian untuk memfasilitasi pumping. Pengaruhnya adalah meningkatkan fluiditas beton dengan pengaruh yang kecil pada waktu setting. Sebagai keterangan, kecocokan dengan zat tambahan lain dalam campuran harus diperiksa. Penambahan kembali air pada beton lebih dari sekali untuk mengembalikan selam dapat menyebabkan reduksi kekuatan ultimate. Lanjut, jenis bahan tambahan permeability reducing. Untuk penerapannya sebagai bahan tambahan untuk mengurangi perbedaan uap air. Pengaruhnya mengisi pori-pori dengan bahan-bahan yang reaktif atau bahan penolak air atau water repellent. Untuk keterangan, tidak akan mengubah beton kualitas rendah menjadi beton kedap air. Pengurangan permeabilitas disebabkan oleh meningkatnya workability dan pengerjaan yang lebih baik. Lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.